yang sedang viral saat ini ya, karena ini menyangkut masalah moral bangsa. Poin penting yang sangat kami perhatikan adanya ya pihak-pihak yang mencoba melaporkan, namun tidak menelaah lebih jauh ya. Apakah yang dilaporkan ini korban ataupun pelaku, karena bagaimanapun dalam Undang-Undang ITE ya, yang jelas akan jadi pasalnya pasal 27 ayat 1 itu jelas menjelaskan ya, yang mentransmisikan, yang mendistribusikan dan juga yang membuat, itulah pelakunya yang harus dikejar, yang harus ditangkap, bukannya ya yang diduga saudara RK ini. Dia ini kasihan loh. Dia ini orang yang ibaratnya sudah menjadi korban, dipermalukan dan bahkan harga dirinya hancur. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita lihat telah videonya itu ada sebuah keganjilan dalam video tersebut. Ya, istilah konyolnya, masa sih orang lagi happy dia hanya mampu memejamkan mata. Ya, dan itu patut diduga apakah RK ini ya, yang diduga saudara RK ini, apa benar pada saat itu dia dalam kondisi sadar, dan apakah dia tahu kalau saat itu sedang diambil atau sedang direkam oleh kita sebut pasangannya ini ya, seperti itu. Mungkin ya kita sama-sama dewasa, hal ini kan semua pun pelakunya dan kita pun melakukan, dan kebetulan RK ini menemukan orang yang salah, kita anggap orang yang salah, orang yang memiliki niat jahat ya, seperti itu gitu. Jadi pada dasarnya ya siapapun mau melaporkan ya silahkan saja gitu, tapi alangkah baiknya gitu kan kita lebih mempelajari ya, lebih mendasari apakah laporan yang kita buat itu tidak salah sasaran ya, atau bisa dianggap akan tetap tepat sasaran, seperti itu ya. Bahkan di Mabes Polri saya coba mengawal ini semua ya. Meskipun kita coba mau membuat laporan pun arahan dari Mabes Polri bahwa berdasarkan ya peraturan Kapolri yang baru tahun 2001, untuk hal seperti ini yang harus melaporkan itu korban langsung, yaitu RK. Makanya kalau kami mendapatkan kuasa dari RK, bisa langsung kami laporkan, atau RK langsung yang melaporkan. Oleh karenanya ya pada saat kesempatan ini pun kita istilahnya mengajak RK gitu untuk keluar memberikan klarifikasi, karena ini demi nama baik dia dan keluarga ya, dan juga pihak-pihak terkait ya. Seperti itu ya. Bahkan kita pun bisa saja melakukan pelaporan terkait jejaring sosial yang satu ini ya, karena bagaimanapun jejaring yang satu ini sudah banyak menelurkan hal-hal yang seperti ini, seperti artis sebelumnya. Apakah akan dibiarkan gitu ya? Dari sini pun terlihat gitu adanya kelemahan dan ketidakseriusan dari pihak Kominfo ya, selaku pemangku kebijakan ataupun regulasi terkait media-media yang ada di Indonesia gitu. Ada apa sih gitu? Kenapa harus dibiarkan? Padahal ini sudah meresahkan sejak lama ya. Bahkan di jejaring sosial yang satu ini bisa kami anggap pun sebagai situs yang dilarang juga gitu, yang memproduksi ataupun bisa siapapun mengakses, mengupload ya hal-hal yang berbau pornografi ya, bukan hanya video tapi juga chatnya juga berbau pornografi. Sampai kapan gitu loh bangsa kita ini akan diperlakukan seperti ini? Karena bagaimanapun itu menyangkut moral bangsa gitu, seperti anak-anak ya yang masih di bawah umur, yang masih kecil, meskipun tidak secara implisit dilihat videonya, tapi dia tahu apa sih yang sedang viral. Ya nggak? Ya. Anak 5 tahun aja udah bisa upload yang namanya media sosial ya, apapun itu gitu loh. Nah itulah yang menjadi concern perhatian dari LBH KTI gitu loh. Kita berharap Kominfo yang kebetulan hari ini dijabat oleh Pak Mahfud MD agar segera mengambil tindakan
untuk menindak tegas terkait jejaring sosial yang satu ini. Ya, kalau perlu ditutup seperti itu. Ya itu harapan-harapan kami gitu loh, agar ke depan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Setiap kali terjadi hal seperti ini, kasus pornografi, udah tidak ada lain gitu loh. Inilah situs yang dilegalkan. Ya. Dan ini juga kita berharap ada perhatian dari pemerintah ya, terkait pornografi ini. Pornografi itu banyak pasal yang diatur ya, termasuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, tapi tidak satu pun gitu yang bisa menjamak terutama jejaring sosial yang satu ini. Bang, ini berarti hari ini laporan atau apa, Bang? Rencana memang kita membuat laporan ya, tapi dasar saran dari pihak Mabes, karena sudah ada yang masuk yang membuat laporan melalui Polda, maka laporan itulah yang akan diproses ya. Terlepas nanti RK tersangka OTT nanti hasil dari proses itu sendiri, dan kita yakin RK tidak akan menjadi tersangka. Ingin melaporkan berapa orang dan siapa saja melaporkan? Kalau saya pribadi, saya ingin melaporkan yang membuat video ya, dan patut kita duga bahwa ini bisa jadi lebih dari satu orang, karena beda yang membuat juga beda yang menyebarluaskan seperti itu. Nah makanya kita menghimbau kepada kepolisian, pihak penyidik agar segera mencari tahu dan menangkap ini, terutama pelaku pembuat video. Pasti dari sana pasti akan ketahuan dari siapa yang menyebarluaskan di jaring sosial. Thank you.